Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karinta Pupi Utami dengan NIM C1N021076. Di sini saya akan menyelesaikan contoh soal dari statistika deskriptif dan penyajian data. Saya mengambil data dari jurnal Kerapatan dan Penutupan Lamun Ekosistem Lamun di Pesisir Desa Bahol, Sulawesi Utara. Langkah pertama, kita memasukkan datanya, kemudian dengan kita mencari rata-rata dengan rumus sama dengan average, kemudian blok datanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita tarik ke bawah, muncullah hasilnya. Kemudian yang kedua kita akan mencari standar deviasi dengan rumus sama dengan stdef, kemudian blok data, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita akan menyembunyikan stasiun 1, 2, 3 dengan cara memblok, kemudian tekan hide. Kemudian kita akan membuat diagramnya dengan cara menekan di tempat yang kosong, kemudian blok rata-rata dan jenis lamun, kemudian tekan insert, lalu pilih kolom. Maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya, pilih error bars atau ADD chart elements, kemudian pilih error bar, kemudian pilih more error bar option, kemudian pilih enhalus acroides, kemudian tekan OK. Kemudian kita custom, pilih specify value, kemudian pada positive error bar kita memblok data standar deviasi yang pertama, kemudian pada negative error value kita blok rata-ratanya, kemudian tekan OK. Kemudian kita pilih ADD chart, kemudian error bar, kemudian tekan more error bar, kita custom di format error barnya, kemudian tekan specify value, kemudian pada positive error value kita blok standar deviasi, kemudian di negative error value kita blok rata-rata, kemudian tekan OK. Kemudian pada jenis lamun ketiga, dengan menekan error bar, kemudian tekan more error bar, kemudian kita custom, tekan specify value, kemudian pada positive error value kita memblok data ketiga, kemudian kita blok rata-ratanya juga, kemudian tekan OK. Kemudian pada diagram keempat kita klik ADD chart, kemudian error bar, klik more error, kemudian kita pilih custom, specify value, kemudian blok standar deviasi yang keempat,
kemudian di negatifnya kita blok rata-ratanya, kemudian tekan OK. Kemudian pada hasil yang kelima, kita klik error bar, kemudian more error bar option, tekan custom, specify value, blok standar deviasi. Kita ulang lagi, di negatif errornya belum kita blok di rata-ratanya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian pada diagram terakhir kita tekan add char, kemudian tekan error bar, kemudian more error, kemudian kita custom, tekan specify value, dan positive error value-nya kita blok standar deviasinya, kemudian pada negative error value kita blok rata-ratanya. Kemudian akan keluar diagramnya. Kemudian tekan data label, klik outside and, kemudian angkanya akan muncul. Lanjut pada sheet kedua, kita akan mencari menggunakan data jumlah berat badan ikan. Taruhlah datanya, kemudian kita akan mencari min dari data tersebut dengan rumus average sama dengan average, tekan semua datanya, kemudian enter. Kemudian untuk mencari mediannya dengan rumus sama dengan median, kemudian ditekan, kemudian di blok datanya, tutup kurung, enter. Kemudian kita cari modus dengan rumus sama dengan mode, kemudian blok seluruh data, tutup kurung, enter. Untuk data terbesar kita menggunakan rumus max sama dengan ditutup kurung, kemudian enter. Pada data terkecil kita menggunakan rumus sama dengan min, kemudian di blok datanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Pada jumlah data menggunakan rumus sama dengan count, blok datanya, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita akan mencari range-nya dengan rumus sama dengan tekan data terbesar dikurang data terkecil sama dengan 52. Pada kelas K-nya digunakan rumus sama dengan 1 ditambah 1,3 dikali log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log jumlah data, kemudian tutup kurung, lalu enter. Di sini kita akan membulatkannya dengan 7. Kemudian kita mencari interval kelasnya.
dengan rumus range sama dengan range dibagi kelas. Lalu tekan enter. Di sini kita akan membulatkannya menjadi 9. Kemudian kita akan mencari berat ikannya dengan cara angka terakhir pada tabel memasukkan nilai data terbesar dihitung mundur sebanyak 9 kali dengan jumlah 7 kelas. Di sini kita akan menggunakan 7 kelas dengan 7 tabel. Kemudian hasilnya yaitu mulai dari data terbesarnya yaitu 120, kemudian dikurangi dengan 9, maka hasilnya 112. Kemudian di atasnya kita tulis 111 karena dikurangi 1. Dikurang dengan 9 maka hasilnya 103. Kemudian di sini kita tulis 102 karena dikurangi 1 dari 103-nya. Kemudian 93 dikurangi 85, kemudian 84 dikurangi dengan 9 menghasilkan 76. Kemudian 75 dikurangi 9 dengan hasil 67, kemudian 66 menghasilkan 58. Kemudian kita akan mencari bin range-nya dengan menggunakan nilai dari yang terbesarnya. Kemudian tekan data, lalu tekan data analisis, tekan histogram, lalu pada input range kita blok berat ikan, kemudian pada bin range kita blok bin range-nya. Kemudian centang label, tekan output range, pada output range-nya kita tekan di kolom yang kosong, kemudian tekan OK.
bisa kita ulang lagi pada input range-nya. Kita blok berat ikan, kemudian pada bin range-nya pada output range-nya kita tekan di tempat yang kosong. Untuk mencari data histogramnya kita tekan histogram OK, kemudian pada input range-nya kita blok datanya semua. Kemudian kemudian kita tekan OK. Kemudian kita akan membuat diagram dari bin range dan frekuensinya. Dengan cara tekan insert, kemudian milih kolom. Kita akan mengecilkan diagramnya. Kemudian kita akan membuat tabel dari data kelas kurang dari, kemudian frekuensi, kelas lebih dari, kemudian frekuensinya, kemudian kita akan copy bin range dan frekuensi yang ada di atas tadi. Kemudian berat ikan. Kemudian pada berat ikannya kita copy hasil dari data di atas. Kelas kurang dari didapatkan dari hasil dari berat ikan yang terkecilnya. Untuk hasil kelas lebih dari tinggal dikurangkan 1 dari kelas kurang darinya.
Frekuensinya didapatkan dari frekuensi yang ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah dengan 2, maka hasilnya 2. Kemudian 2 ditambah dengan 3, hasilnya 5. Kemudian 5 ditambah dengan 6, maka hasilnya 11. Kemudian 11 ditambah dengan 14, hasilnya 25. Kemudian 25 ditambah 7, hasilnya 32. Kemudian 32 ditambah dengan 8, maka hasilnya 40. Kemudian kita akan mencari nilai frekuensi dari kelas lebih dari dengan cara 40 dikurangi dengan 0, delapan dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita akan bikin tabelnya dengan cara menekan all boulders. Kemudian kita akan mencari diagram dari kelas kurang dari dan frekuensinya dengan cara memblok kelas kurang dari dan frekuensinya. Kemudian tekan insert, lalu tekan line-nya. Kita menggunakan line yang ini. Kemudian diagram kedua kita akan membuat diagram dari kelas lebih dari dan frekuensinya dengan cara yang sama seperti tadi. Dengan menekan line, kemudian kita akan menaruh diagramnya di samping diagram dari kelas kurang dari. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.